Lalu masyarakat sosial, munculnya berbagai aksi dukungan terhadap program makan bergizi gratis di sejumlah daerah memunculkan pertanyaan publik. Apakah aksi ini merupakan gerakan tandingan terhadap kritik mahasiswa, dosen, dan sebagian kalangan pendidik yang menilai program tersebut berdampak pada anggaran pendidikan? Secara faktual, jawabannya dapat dikatakan ya. Meskipun banyak peserta aksi menyatakan bahwa mereka tidak sedang melakukan gerakan tandingan, kenyataannya sebagian besar peserta merupakan pihak yang terlibat langsung dalam ekosistem MBG. Mereka adalah pekerja dapur, pemasok bahan pangan, tenaga distribusi, pengelolaan layanan, hingga pelaku UMKM yang memperoleh penghasilan dari program tersebut. Karena itu, ketika MBG mendapat tekanan kritik dan wacana pengurangan atau penghentian program mulai muncul, maka wajar jika mereka merasa perlu menyuarakan pendapatnya. Yang mereka bela bukan semata-mata sebuah kebijakan pemerintah, melainkan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah keluarga mereka. Dalam perspektif ekonomi syariah, bekerja bukan hanya aktivitas nafkah atau bertanggung jawab, tetapi juga bagian dari ibadah. Islam mengajarkan prinsip itkon, yaitu bekerja secara sungguh-sungguh dan menjaga amanah yang telah dipercayakan. Oleh sebab itu, mempertahankan pekerjaan yang halal dan memberi manfaat bagi keluarga merupakan tindakan yang memiliki dasar dan moral yang sangat kuat. Bagi pekerja MBK, persoalannya sangat sederhana. Mereka bekerja, menerima upah, lalu menggunakan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di balik satu pekerja, terdapat anak yang harus sekolah, orang tua yang harus dinafkahi, serta berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap harinya. Dari sudut pandang ini, aksi dukungan terhadap MBG memiliki nilai kemaslahatan yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang menolak atau mengkritik MBG? Dalam negara demokrasi, kritik tentu sah dan merupakan hak setiap warga negara. Namun dari sudut pandang ekonomi syariah, fokus utama bukan pada perdebatan politik, melainkan pada bagaimana suatu aktivitas mampu menciptakan dan menjaga keberlangsungan rezeki yang halal. Mahasiswa umumnya bergerak dalam ruang gagasan, teori, pembangunan, kritik kebijakan publik, sementara pekerja MBG berbicara dari pengalaman nafkah yang mereka rasakan sehari-hari. Perbedaan ini menyebabkan sudut pandang keduanya seringkali tidak bertemu. Dalam konsep maslahat, manfaat tidak hanya diukur dari niat baik, tetapi juga dari dampak yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ketika MBPG membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM, meningkatkan permintaan produk pertanian dan peternakan, serta menghadirkan pendapatan bagi ribuan keluarga, maka maslahat ekonominya dapat dilihat secara langsung. Sebaliknya, sebagian kritik terhadap MBG lebih banyak berangkat dari kekhawatiran jangka panjang mengenai prioritas anggaran dan kebijakan negara. Kekhawatiran tersebut sah untuk disampaikan, namun manfaat ekonomi yang telah dirasakan para pekerja juga tidak boleh diabaikan. Pada akhirnya, perdebatan mengenai MBG bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal manusia yang hidup di balik kebijakan tersebut. Ketika para pekerja turun ke jalan membela MBG, mereka tidak sedang meminta keistimewaan, karena hanya ingin menyampaikan bahwa di balik program tersebut terdapat ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan yang mereka jalani. Dalam perspektif ekonomi syariah, menjaga keberlangsungan rezeki yang halal bagi keluarga merupakan bentuk kemaslahatan yang nyata. Karena itu, suara para pekerja MBG layak didengar sebagai bagian dari diskusi publik yang adil dan seimbang.